Pernah dengar mitos, kalau kamu mencium bau melati di tengah hutan yang lembab, itu tandanya mereka lagi nontonin kamu dari atas pohon? Atau kalian pernah dengar larangan keras? Jangan pernah bawa barang milik orang yang baru meninggal ke tempat yang sepi. Coba komen di bawah. Apa pantangan teraneh di daerah kalian yang masih kalian percaya sampai sekarang? Karena jujur aja, malam itu, kami melanggar semua pantangan itu. Dan pengalaman ini jadi penyesalan terbesar dalam hidup gua. Kenalin, gua Bima. Gua tipikal anak muda yang selalu pakai logika. Hantu, jin, kesurupan, buat gua itu cuman halusinasi otak saat manusia merasa terlalu ketakutan. Penjelasan ilmiahnya selalu ada. Setidaknya, itu yang gue percaya dengan sangat sombongnya. Sebelum kejadian di kampung halaman gue ini mengubah cara gue melihat dunia selamanya. Waktu itu libur semester, gue ngajak dua teman kampus, Raka dan Tari, buat nginep di kampung gue. Kampung ini nggak terlalu pelosok sebenarnya, masih di pinggiran kota. Banyak rumah beton, listrik juga aman. Tapi masalahnya, posisi kampung ini persis di kaki bukit yang berbatasan langsung sama hutan lindung yang sangat lebat. Hutan yang kata warga sekitar hidup. Raka itu orangnya hiperaktif. Dia selalu mikirin konten, views, dan subscribers YouTube-nya. Baginya, makin seram makin bagus. Sedangkan Tari, dia anaknya agak pendiam. Katanya sih, dia punya mata batin atau apalah itu namanya. Dia peka terhadap energi-energi yang nggak kasat mata. Tapi gue selalu ngeledek Tari, bilang dia cuma terlalu banyak nonton film horor. Niat awal kita ke sana cuma satu. Camping semalam di pinggir hutan, sekalian Raka mau bikin video eksplorasi buat konten malam Jumat. Nah, disinilah kebodohan gue dimulai. Sebelum berangkat, gue masuk ke kamar almarhum kakek gue. Beliau baru meninggal sebulan yang lalu. Di meja nakasnya yang berdebu, ada sebuah kompas kuningan tua. Kompas itu warnanya udah pudar. Ada ukiran inisial nama kakek di belakangnya. Pas gue pegang, ada sensasi dingin yang aneh, seolah logam itu nggak pernah kena suhu ruangan. Entah kenapa, ada dorongan kuat banget di dada gue buat bawa kompas itu. Kayak kompas itu sendiri yang minta diajak pulang ke hutan. Sore itu, pas kita lagi beres-beres tas di teras rumah, Pak RT lewat. Beliau menghentikan langkahnya, matanya natap tajam ke arah ransel gunung kita. Mukanya tegang, kerutan, di dahinya makin terlihat jelas. Bim, beneran mau naik ke atas sore-sore begini? Suara Pak RT pelan, tapi berat. Jangan lama-lama, dan ingat, lurus aja ikuti jalan setapak. Jangan pernah coba-coba belok ke arah pohon beringin kembar. Tempat itu bukan buat manusia, Le. Gue cuman ngangguk sopan, berusaha menghargai orang tua. Tapi Pak RT tiba-tiba melangkah maju dan nahan pergelangan tangan gue. Tangannya dingin banget. Satu lagi, Bim. Kakekmu baru aja berpulang. Bau tanah masih nempel di barang-barangnya. Bapak lihat kamu mengantongi kompas kakekmu. Tolong ditinggal. Jangan bawa barang orang mati ke dalam hutan. Nanti mereka yang di sana ngira yang datang itu temannya. Di situ, gue cuma senyum tipis. Mitos orang tua zaman dulu. Pikir gue dalam hati. Apa hubungannya kompas logam sama hantu? Raka malah nyengir kegirangan di belakang gue. Ngerasa dapat intro misteri yang bagus buat videonya. Tapi Tari, muka Tari langsung pucat pasi. Dia narik ujung jaket gua. Bisik-bisik minta batalin aja niat kita. Tapi ego gue sebagai cowok yang logis terlalu tinggi. Udah, santai aja Tar. Itu cuma mitos. Nggak ada apa-apa, gue jamin, kata gue dengan nada meremehkan. Langit mulai berubah warna jadi jingga kemerahan waktu kita akhirnya melangkah masuk ke batas hutan. Begitu melewati barisan pepohonan pinus pertama, suasananya langsung berubah drastis. Kalian tahu rasanya masuk ke ruangan ber-AC setelah dari luar yang panas terik? Tepat kayak gitu. Udaranya anjlok jadi sangat dingin.
Tapi ini bukan dingin angin gunung yang sejuk. Ini dingin yang bikin bulu kuduk kalian berdiri dengan sendirinya. Dingin yang lembab dan apek. Suara jangkrik atau burung yang tadi ramai, tiba-tiba hilang total. Hening sehening-heningnya. Cuman ada suara sepatu kita yang nginjek ranting dan daun kering. Kres, kres. Gua ngeliat ke arah hutan yang makin gelap di depan sana. Ada perasaan aneh di perut gua. Mual? Bukan. Takut? Gue nggak mau ngakuin itu. Logika gue terus bilang kalau itu cuma karena kanopi pohon yang terlalu rapat. Tapi alam bawah sadar gue mulai meronta. Raka lagi sibuk ngoceh di depan kameranya, ngerekam pohon-pohon besar. Tari jalan di belakang gue sambil nunduk rapat, tangannya gemetar megang tali tas. Gue ngeluarin kompas kuningan almarhum kakek dari saku jaket, sekadar mau ngecek arah karena jalurnya mulai ketutup semak belukar. Tapi pas gue buka penutup kompasnya, darah gue berdesir hebat. Jarum kompas itu nggak menunjuk ke arah utara. Jarumnya bergetar pelan, lalu mulai berputar. Muter terus, semakin cepat, semakin liar, seolah ada medan magnet raksasa tak kasat mata di sekitar kita yang menariknya. Napas gue tertahan. Sampai akhirnya, trak! Jarum itu berhenti mendadak dengan suara ketukan logam yang cukup keras. Jarum merahnya menunjuk tajam ke arah satu sudut hutan yang paling gelap, sudut yang tertutup kabut tipis keabu-abuan. Dan dari arah gelap itu, samar-samar, di tengah keheningan hutan yang mematikan, gue dengar suara ranting patah. Krek, krek. Bukan suara hewan. Itu suara langkah kaki. Berat. Dan sedang berjalan perlahan mendekat ke arah kami. Gue diam. Napas gue tertahan di tenggorokan. Mata gue nyorot tajam ke arah kabut abu-abu di depan sana. Krek. Langkah itu berhenti. Babi hutan kali, Bim, kata Raka. Suaranya agak bergetar, tapi dia berusaha nutupin pakai tawa garing. Atau monyet? Biasalah. Gue ngangguk cepat. Iya, pasti hewan. Logika gue langsung ngambil alih. Nggak mungkin ada orang lain di hutan jam segini, kan? Nggak masuk akal. Kita lanjut jalan. Makin ke dalam, cahaya matahari sore yang tadi masih ngintip dari sela-sela daun, sekarang hilang total. Hutan ini rapat banget. Pohon-pohonnya tinggi besar, akarnya menjalar kemana-mana kayak urat raksasa. Kalian tahu apa yang paling bikin nggak nyaman? Kesunyiannya. Nggak ada suara jangkrik, nggak ada suara burung. Kosong. Cuma ada suara napas kita bertiga dan bunyi sepatu bot yang nginjek daun kering. Kres, kres, kres. Tiba-tiba Raka berhenti mendadak. Kamera yang sedari tadi dia pegang buat ngevlog diturunin pelan-pelan. Bim, panggilnya. Suaranya beda. Nggak ada nada antusias ala YouTuber lagi. Lu lihat nggak barusan di layar? Gua noleh. Lihat apaan? Ada yang lewat. Putih. Cepet banget dari kiri ke kanan pohon itu. Raka nunjuk satu pohon beringin yang batangnya penuh lumut. Dia nge-rewind videonya. Di layar kecil itu memang ada sekelebat bayangan putih. Blur. Nggak jelas bentuknya. Gua nelan ludah. Dada gua mulai berdegup kencang. Tapi gengsi gua menolak buat takut. Itu kabut kah? Atau embun di lensa lu? Jangan ngada-ngada deh. Lu mau bikin cerita palsu buat konten lu kan? Raka mau protes. Tapi Tari tiba-tiba narik ujung jaket gue dengan keras. Tari dari tadi cuma nunduk. Pas dia ngangkat wajahnya, mukanya sepucat kertas HVS. Matanya berkaca-kaca. Bim, bau, bisiknya gemetar. Gue mengendus udara. Awalnya cuma bau tanah basah. Tapi sedetik kemudian, aromanya nusuk hidung. Bau hangus. Kayak daging atau rambut yang dibakar. Cat. Tapi anehnya, bau gosong itu kecampur sama wangi bunga, bukan melati. Ini wangi kembang sepatu. Wangi yang sangat pekat, manis, tapi bikin mual. Ada warga yang bakar sampah kali di bawah. Gue mencoba ngeles lagi. Meski, jujur, di titik ini,
Otak gue udah mulai kehabisan alasan logis. Jarak kita dari desa udah terlalu jauh buat nyium bau bakaran sampah. Dan kembang sepatu di tengah hutan liar begini. Kita balik aja yuk, Bim. Tari udah mulai nangis tertahan. Di sini penuh. Mereka ngeliatin kita. Gue merinding dengar ucapan Tari. Bulu kuduk gue berdiri semua, tapi gue tetap maksa. Tanggung, Tar. Dikit lagi kita sampai di area landai buat buka tenda. Malam ini aja. Gue ngerogoh saku jaket lagi. Mau ngecek kompas kakek. Tapi aneh. Pas jari gue nyentuh logam kuningan itu, rasanya basah. Lengket. Gue angkat kompas itu ke depan muka, nyalain senter kecil dari HP, cairan coklat pekat. Keluar dari sela-sela pinggiran kaca kompas. Baunya amis. Kayak darah tua yang udah mengering, tapi entah kenapa sekarang mencair lagi. Gue panik. Gue usap cepet-cepet cairan itu ke celana jeans gue. Nggak mau Raka atau Tari lihat. Tapi bukan cuman itu yang bikin jantung gue seakan mau copot. Kaca kompasnya retak. Ada garis retakan halus membelah tepat di tengah kaca. Padahal dari tadi benda ini aman di saku gue. Nggak jatuh, nggak kebentur apa-apa. Kenapa bisa retak? Dan cairan apa ini? Jalan, Bim, tegur Raka, membuyarkan lamunan gue. Gue buru-buru masukin kompas itu lagi. Iya, ayo. Kita lanjut jalan, setengah berlari kecil karena langit udah bener-bener gelap. Senter utama mulai dinyalakan. Sinarnya nembus kabut tipis yang mulai turun menyelimuti tanah. Gue jalan paling depan, membelah semak belukar setinggi lutut. Tanah yang kita injak mulai terasa beda. Nggak lagi keras berkerikil, tapi lembek, berlumpur. Lalu, di satu pijakan, ples. Sepatu bot gua nginjek sesuatu. Sesuatu yang empuk, lembut. Nggak ada bunyi ranting patah atau daun kering. Rasanya kayak nginjek bantal basah. Langkah gue terhenti seketika. Raka yang di belakang sampai nabrak punggung gue. Woi, kenapa berhenti tiba-tiba? Protes Raka. Gue nggak jawab. Mata gue tertuju ke bawah. Pelan-pelan, tangan gue yang gemetar mengarahkan cahaya senter ke arah sepatu bot gue. Bukan lumpur, bukan lumut. Di bawah sol sepatu gue ada gumpalan rambut. Rambut hitam kelam, panjang banget. Basah kuyup kayak baru diangkat dari dasar sumur. Dan yang bikin napas gue bener-bener berhenti, gumpalan rambut itu diikat ketat di bagian tengahnya. Diikat menggunakan seutas benang berwarna merah darah. Gue tendang gumpalan rambut basah itu jauh-jauh. Sumpah, rasanya jijik luar biasa. Raka nanya dari belakang. Apaan tuh, Bim? Suaranya mulai panik. Gue bohong. Gue bilang itu cuman akar pohon yang busuk. Demi nutupin rasa takut gue sendiri, gue paksa mereka jalan lebih cepat. Setengah berlari menembus kabut yang makin tebal. Setelah 15 menit jalan membabi buta, kita akhirnya nemu tanah yang agak datar. Cukup luas buat satu tenda dome. Disinilah kebodohan terbesar, sekaligus dosa terbesar kami malam itu terjadi. Kami bertiga terlalu lelah, terlalu panik buat merhatiin lingkungan sekitar. Kami cuma mau cepat-cepat berlindung. Kami nggak sadar kalau tepat di belakang tenda yang kami bangun menjulang 2 batang pohon raksasa yang akarnya saling melilit ke atas. Ya, pohon beringin kembar. Kawasan terlarang yang diwanti-wanti sama Pak RT tadi sore. Saat gue lagi nancepin pasak tenda, tangan gue gemetar hebat. Udara dinginnya udah bener-bener nggak wajar. Tengkuk gue berat, kayak ada es batu yang ditempelin di leher belakang. Di titik ini, gue mau nangis rasanya. Inner monolog gue berteriak. Gue ingat kata-kata almarhum kakek zaman gue kecil. Gue ingat wajah tegang Pak RT. Jangan belok ke beringin kembar. Jangan bawa barang orang mati. Penyesalan itu datang menghantam dada gue. Harusnya gue putar balik pas nyium bau kembang sepatu tadi.
Harusnya gue buang kompas sialan ini. Tapi ego gue, gengsi gue sebagai anak kuliahan yang sok logis dan nggak percaya tahayul, menahan semuanya di tenggorokan. Gue membohongi diri sendiri. Bodoh. Asli, gue ngerasa bodoh banget. Tenda kelar dibangun. Kita duduk selonjoran di luar sebentar buat ambil napas. Raka, dengan keras kepalanya, masih nyalain kamera. Dia kelihatan frustrasi karena dari tadi belum dapat penampakan atau momen jump scare buat video YouTube-nya. Ah elah, sepi amat ini hutan. Nggak ada seru-serunya, gerutu Raka sambil nendang tanah. Lalu, dia ngelakuin hal gila. Raka ngambil sebuah batu sebesar kepalan tangan. Tanpa aba-aba, dia lempar batu itu keras-keras ke arah sela-sela akar beringin raksasa di belakang tenda kita. Tak! Suara batu membentur kayu tua, bergema nyaring banget memecah keheningan malam. Woi, yang nunggu di sini, keluar dong! Main-mainlah ke kamera gue, jangan jadi pengecut di pohon doang. Teriak Raka lantang. Gila, dia bener-bener nantangin. Tari langsung berdiri, wajahnya perpaduan antara marah dan ketakutan setengah mati. Dia nutup hidungnya seakan bau busuk yang tadi datang lagi. Tari melangkah menjauh sedikit ke arah semak-semak, niatnya mau buang air kecil karena perutnya kram saking gugupnya. Dan di detik itulah, Raka melakukan pantangan paling fatal di gunung maupun di hutan. Dia manggil nama Tari, bukan nama panggilan, tapi nama lengkap, dengan suara yang sangat kencang. Woi, Lestari Puspitasari, lu mau kemana woi? Jangan jauh-jauh gelap begini, nanti diculik wewe gombel lu. Kalian tahu aturan emas kalau lagi di tempat mistis? Jangan pernah sebut nama asli kalian, apalagi nama lengkap. Karena mereka yang nggak kasat mata bakal denger. Mereka bakal tahu siapa kamu. Mereka bakal nginget nama itu dan manggil balik buat ngajak pulang. Begitu nama Tari menggema di udara, semuanya langsung berubah. Instan. Angin yang tadinya berhembus pelan, mati total. Daun-daun berhenti bergesekan. Hening yang sangat tuli, sampai gue bisa dengar detak jantung gue sendiri. Dari kejauhan, entah dari kedalaman hutan sebelah mana, sayup-sayup terdengar suara. Hi, 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 hi. Suara tawa perempuan. Melengking panjang, bergema, saling bersahutan seolah ada lebih dari satu orang yang ketawa di atas dahan-dahan pohon. Raka langsung kaku. Kameranya merosot dari tangannya. Tapi puncak horornya bukan tawa jauh itu. Tawa itu tiba-tiba berhenti. Terpotong begitu saja. Diganti dengan suara tangisan. Tangisan yang sangat ngenes. Pilu banget dan suaranya nggak jauh. Suara itu bergeser secepat kilat. Suara tangisan itu terdengar tepat di sebelah telinga kiri Tari yang lagi jongkok di semak-semak. Hiks, hiks. Tari, ikut aku Tari. Tari menjerit histeris. Jeritan, saking takutnya, sampai suaranya pecah. Dia lari tersandung-sandung nabrak gue. Gue nggak mikir panjang lagi. Gue tarik kerah baju Raka, gue dorong Tari masuk ke dalam tenda. Gue ikut masuk dan narik resleting tenda dari dalam secepat kilat. Kita bertiga jongkok pelukan di tengah tenda. Gelap gulita. Cuma ada cahaya senter HP Raka yang redup di lantai tenda. Napas kami ngos-ngosan parah. Tari nangis kejang sambil nutup telinga. Raka pucat pasi, matanya melotot kosong, mulutnya komat kamit baca ayat suci, tapi terbata-bata. Di dalam saku jaket gue, kompas kuningan kakek gue bergetar hebat. Kayak handphone yang lagi ditelepon. Gue mencoba mikir logis lagi. Nggak ada apa-apa di luar, itu cuma suara burung gagak. Atau orang iseng, tapi otak gue udah menolak percaya. Di tengah keheningan tenda, kami mendengar sesuatu di luar sana. Ada suara gesekan, srek, srek, srek. Seperti ada kain kotor dan berat yang diseret di atas dedaunan kering. Suara itu mengitari tenda kami. Pelan, sangat pelan, seakan dia lagi menikmati ketakutan kami. Bau anyir, darah segar,
Campur wangi melati busuk, langsung nembus pori-pori kain tenda. Lalu, langkah seretan itu berhenti. Tepat di depan pintu tenda. Kami bertiga nahan napas. Nggak ada yang berani kedip. Dari celah bawah tenda yang nggak tertutup rapat, gua nyorotin senter HP dengan tangan gemetar. Gua mau ngecek, kaki siapa yang berdiri di depan situ. Tapi, cahaya senter gue cuma nembus udara kosong. Nggak ada kaki manusia yang berpijak di tanah, kosong. Benda di luar itu melayang. Lalu, pelan-pelan, resleting tenda bagian luar kami bergerak. Sret. Ada jari-jari pucat, tak kasat mata yang menarik resleting itu. Perlahan, membuka pintu tenda kami dari luar. Menuju kegelapan malam. Sret. Resleting tenda itu terbuka sepertiga. Udara busuk langsung nabrak muka kita. Wangi kembang sepatu, campur bau bangkai yang udah berhari-hari dibiarkan membusuk. Gue, Raka, Tari, kita bertiga cuma bisa kaku. Otak gue ngeblank. Di detik itu, semua jurnal ilmiah, semua logika yang gue bangga-banggain selama ini, hancur lebur jadi debu. Dari celah tenda yang terbuka, perlahan-lahan turun sesuatu dari atas. Rambut. Gumpalan rambut hitam, kusut, panjang banget, menjuntai pelan-pelan ke bawah. Persis kayak rambut yang gue injek tadi. Dan di sela-sela rambut itu ngintip sebelah mata. Matanya melotot lebar, nggak ada bagian hitamnya. Sepenuhnya putih pucat, berurat merah menatap lurus ke arah kami di dalam tenda. Lari! Gue teriak sekuat tenaga. Suara gue pecah. Gue nendang kain tenda bagian belakang sekeras mungkin sampai robek. Insting bertahan hidup bener-bener ngambil alih. Gue narik tangan Tari. Raka juga langsung nerobos keluar dari lubang robekan itu. Kameranya entah jatuh di mana, dia udah nggak peduli lagi sama konten sialannya. Kita lari. Lari sekencang-kencangnya menembus kegelapan hutan. Nggak peduli arah. Nggak peduli jalan setapak. Cuma bermodal satu senter HP yang sinarnya goyang-goyang nggak karuan. Ranting-ranting berduri nyabet muka gue. Perih. Tapi gue nggak peduli. Tari nangis histeris. Di belakang gue, tangannya nyengkram jaket gue kuat banget sampai kuku-kukunya kerasa nembus kulit. Suara napas kita balapan sama suara tawa melengking yang sekarang bergema dari segala penjuru. Hai, 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 hai. Suara itu ada di atas pohon. Pindah ke kiri, pindah ke kanan. Ngepung kita. Tiba-tiba, Tari kesandung akar pohon dan jatuh telungkup. Bim! Sakit, Bim! Jeritnya. Gue berhenti mendadak. Gue narik Tari buat berdiri. Napas gue udah kayak mau putus. Dada rasanya mau meledak. Secara refleks, tangan gue yang gemetar mengarahkan cahaya senter ke atas. Ke arah kanopi pohon beringin raksasa. Tepat di atas kita. Dan sumpah, pemandangan malam itu bakal terus nempel di otak gue, menghantui setiap gue nutup mata sampai gue mati. Di atas dahan yang lumayan rendah, duduk sesosok perempuan. Bajunya putih, tapi udah kumal, kotor penuh tanah basah dan bercak coklat kemerahan. Kakinya pucat pasi, berayun-ayun pelan di udara. Kepalanya nunduk ke bawah, tertutup rambut panjangnya yang awut-awutan menjuntai sampai ke bawah dahan. Tapi yang bikin jantung gue berhenti berdetak, pelan-pelan kepala itu terangkat. Wajahnya hancur, sepucat mayat yang direndam air berhari-hari. Dan kedua matanya yang serba putih itu menatap lurus. Bukan menatap wajah gue. Tatapan matanya tertuju ke dada gue, tepat ke arah saku jaket gue, ke arah kompas almarhum kakek. Di dalam saku, kompas kuningan itu sekarang bergetar kencang banget. Panas. Bener-bener terasa panas menembus kain jaket dan kulit dada gue. Di titik ini, pertahanan gue runtuh. Gue nangis. Iya, gue nangis. Air mata ketakutan yang nggak bisa gue tahan lagi ngalir gitu aja. Di tengah kepanikan itu, otak gue seolah ditampar keras. Gue salah. Gue bodoh banget. Selama ini gue pikir kompas kakek yang ngundang mereka datang karena bau tanah orang mati. Tapi gue salah total. Kompas ini panas.
kompas ini bergetar liar, bukan buat manggil hantu. Benda peninggalan kakek ini lagi berusaha ngelindungin gue. Dia bereaksi karena energi jahat di sini terlalu kuat. Mendiang kakek lewat kompas ini lagi berusaha nunjukin jalan keluar dari neraka ini. Bim. Raka mana, Bim? Suara tari yang parau narik gue kembali ke realita. Gue menoleh ke belakang. Kosong. Gelap gulita. Cuman ada pohon dan kabut, nggak ada Raka. Kah? Raka! Teriak gue panik. Senter gue putar ke segala arah. Nggak ada sahutan. Tadi dia persis di belakang tari waktu kita lari menerobos tenda. Kemana anak itu? Hening lagi. Tawa kuntilanak di atas pohon tadi tiba-tiba hilang. Hutan kembali sunyi senyap, dan kesunyian instan ini jauh lebih mengerikan dari suara tawanya. Raka! Jangan bercanda lu, anjir! Teriak gue lagi, suara gue gemetar parah. Tari makin histeris. Dia nutup mukanya pakai kedua tangan, tubuhnya merosot ke tanah. Gue merogoh saku, menggenggam kompas kakek di tangan kiri, senter di tangan kanan. Kompas itu masih panas, jarumnya berputar liar lalu berhenti dengan bunyi klik, menunjuk tajam ke arah rimbunan semak belukar yang gelap total di sebelah kanan kami. Gue tarik lengan tari paksa. Kita cari Raka. Berdoa, jangan kosong pikirannya. Kita melangkah pelan-pelan, mengendap-endap, ngikutin arah jarum kompas. Udara di area ini beda. Oh, sesak banget. Bau anyir darah makin pekat kecium. Sekitar 20 meter menembus semak belukar. Cahaya senter gue nangkep sebuah siluet. Ada orang berdiri mematung, membelakangi kita, menghadap ke sebuah batang pohon besar yang kulitnya terkelupas hangus. Dia pakai jaket hoodie warna merah marun. Itu Raka. Napas gue lega setengah mati rasanya. Urat tegang di leher gue sedikit kendor. Raka, gila lu, ngapain diem aja denger gue teriak? Gue melangkah maju, ngelepasin tangan tari sebentar buat jalan mendekat dan menepuk pundak Raka. Tapi langkah gue terhenti di jarak 2 meter. Ada yang salah. Postur Raka aneh. Pundaknya kaku banget. Kepalanya sedikit miring ke kanan dengan sudut yang nggak wajar. Patah. Dan dari arah tubuh Raka yang membelakangi gue, terdengar suara gumaman pelan. Bukan suara Raka. Itu suara perempuan tua. Lirih, serak. Sedang nembang sebuah lagu Jawa kuno yang nadanya bikin ngilu sampai ke ubun-ubun. Tari menjerit tertahan dan mundur selangkah menabrak punggung gua. Kak! Panggil gua pelan. Tangan gue udah kaku nggak bisa digerakin buat megang dia. Orang berhoodie merah itu berhenti nembang. Lalu, perlahan-lahan, kepalanya menoleh ke arah gue. Berputar ke belakang. Terus berputar melampaui batas sendi leher manusia normal sampai terdengar bunyi tulang rawan berderak patah. Krek, krek. Wajah yang menatap gue dari balik tudung jaket itu. Wajah Raka, tapi pucat pasi tak berdarah. Matanya melotot kosong dengan senyum menyeringai kaku melebar sampai hampir merobek ujung bibirnya. Dan dari mulut Raka yang menyeringai itu, keluar suara melengking perempuan tua yang sangat keras. Hai, 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 kena kalian. Gua mundur selangkah, lutut gue lemas. Pemandangan Raka dengan leher patah dan tawa nenek-nenek itu benar-benar menguras sisa kewarasan gue. Tari udah ambruk pingsan di sebelah gue, nggak kuat lagi nerima teror di luar nalar ini. Gue sendirian, berhadapan sama entitas entah apa yang merasuki sahabat gue. Kompas kuningan di tangan kiri gue makin panas. Bergetar hebat sampai telapak tangan gue kebas. Kaca yang retak membelah tengah itu seolah mau pecah berkeping-keping. Di saat keputusasaan mencekik leher gue, di saat gue ngerasa ini adalah akhir dari hidup kita bertiga, bayangan almarhum kakek tiba-tiba melintas di kepala gue. Jangan sombong jadi manusia, Le. Kalau salah minta maaf. Kalau takut ingat leluhurmu.
Suara kakek terngiang sangat jelas di telinga gue. Mengalahkan suara tawa melengking yang keluar dari mulut Raka. Napas gue memburu. Dada gue naik turun dengan cepat. Gue nggak peduli lagi sama gengsi. Gue nggak peduli sama jurnal ilmiah atau logika yang selama ini gue agung-agungkan. Gue cuma mau kita selamat. Gue cuma mau pulang. Dengan tangan kanan yang gemetar parah, gue gigit ibu jari gue sendiri sekuat tenaga. Sakit banget. Gue gigit sampai kulitnya robek dan darah segar menetes. Rasanya perih luar biasa. Tapi rasa takut gue jauh lebih besar. Gue usapkan darah dari ibu jari gue tepat ke atas retakan kaca kompas kuningan kakek. Lalu dengan suara serak, parau dan air mata yang terus mengalir deras membasahi pipi, gue berteriak sekencang-kencangnya memecah keheningan hutan, mematikan itu. Kami minta maaf. Kami salah. Kami nggak sopan. Tolong jangan ganggu temanku. Gue menarik napas panjang, menatap kegelapan di atas pohon. Mbah, tolong cucumu. Mbah, tolong bawa kami pulang. Tepat setelah gue teriak memohon, kompas di tangan gue tiba-tiba memancarkan kilatan hawa panas sesaat, diiringi rasa hangat yang anehnya, sangat menenangkan dada gue. Bersamaan dengan itu, angin kencang tiba-tiba berhembus menabrak wajah gue. Angin itu menyapu bersih kabut abu-abu di sekitar kami, membawa pergi bau anyir darah dan wangi kembang sepatu busuk yang dari tadi bikin mual. Suara tawa melengking dari mulut Raka terhenti mendadak. Leher Raka berbunyi krek, kembali ke posisi normal. Matanya yang tadi melotot putih seluruhnya perlahan menutup. Tubuh sahabat gue itu langsung ambruk ke tanah berlumpur. Berdebum keras seperti karung beras yang dijatuhkan. Raka. Gue langsung lari, menjatuhkan lutut gue di sampingnya. Gue tepuk-tepuk pipinya yang sedingin es. Kak, bangun Kak. Sadar lu, istighfar Kak. 1 detik, 2 detik, lalu Raka terbatuk keras. Dia membuka matanya. Mata aslinya. Warna hitam korneanya kembali. Dia kelihatan bingung, linglung menatap ke atas. Dan detik berikutnya, Raka menangis histeris persis kayak anak kecil yang ketakutan di tempat gelap. Bim, gue takut Bim. Dingin banget di sana, gelap. Racaunya bergetar. Tangannya langsung merangkul leher gue erat-erat. Gue cuma bisa nangis dan balas pelukannya. Tari yang baru siuman karena suara tangisan Raka ikut merangkak ke arah kami dan memeluk kami berdua. Di tengah hutan yang lebat itu, kami bertiga menangis sejadi-jadinya. Menumpahkan semua ketakutan, rasa ngeri, penyesalan, tapi juga kelegaan yang luar biasa. Perlahan, seiring dengan tangisan kami berpelukan, udara di sekitar mulai terasa normal. Hawa dingin yang menusuk tulang dan lembab itu hilang total. Suara jangkrik mulai terdengar lagi. Dan dari ufuk timur, di sela-sela rimbunnya pepohonan, semburat cahaya biru, kemerahan mulai muncul. Fajar menyingsing. Kami nggak nunggu matahari benar-benar naik. Pagi itu juga, dengan sisa-sisa tenaga, kami turun bukit. Meninggalkan tenda yang sobek, kamera yang entah jatuh di mana, dan segala niat bodoh kami demi konten di sana. Kejadian malam itu ngasih gue satu pelajaran telak yang menampar habis ego gue. Di dunia ini, berdampingan dengan kita, ada batas antara yang terlihat dan yang tidak. Jangan pernah, sekali-kali, bercanda dengan alam dan mereka yang tak kasat mata. Kesombongan manusia dan logika nggak akan bisa menyelamatkanmu saat kamu melanggar pantangan mereka. Dan satu lagi, keluarga adalah perisai terakhir kita. Bahkan setelah mereka tiada, ikatan darah dan doa leluhur tetap bisa melindungi kita dari hal-hal yang nggak bisa dijelaskan oleh akal sehat. Almarhum kakek udah nyelamatin nyawa kami lewat kompas tuanya. Kami sampai di desa dengan selamat.
Pak RT yang lagi nyapu halaman dan melihat kami turun dengan keadaan pucat berantakan, cuma bisa menghela napas panjang. Beliau mendekat, nggak banyak tanya. Cuma menepuk pundak gue pelan, seolah beliau sudah tahu neraka apa yang baru saja kami lewati. Raka langsung demam tinggi selama seminggu penuh. Tari memutuskan untuk vakum dari kegiatan kampus sebulan buat menenangkan diri ke pesantren pamannya. Semuanya perlahan kembali normal. Kami selamat. Itu yang terpenting. Setidaknya, itu yang gue pikirkan. Malam harinya, setelah gue selesai mandi dan membersihkan diri di rumah kakek, gue duduk sendirian di pinggir kasur. Di pangkuan gue, ada sebuah kotak kayu kecil berukir jati. Tempat kakek dulu menyimpan barang-barang pusakanya. Gue mengambil kompas kuningan itu, berniat mengembalikannya ke tempat semula. Darah gue yang mengering di atas kacanya sudah gue bersihkan perlahan dengan tisu basah sampai bersih. Gue menatap kompas itu cukup lama. Jarum merahnya diam, tenang, tidak bergetar liar lagi seperti di hutan semalam. Gue tersenyum tipis, berbisik mengucapkan terima kasih sekali lagi, lalu bersiap menutup kotak kayu itu. Tapi, saat tangan gue hendak menutup tutup kotaknya, sudut mata gue menangkap sesuatu yang ganjil. Jarum kompas di dalam kotak itu bergerak pelan, sangat pelan. Klik, klik. Jarum itu berputar setengah lingkaran dan akhirnya berhenti dengan tegas, menunjuk lurus keluar kotak, menunjuk tepat ke arah dada gue. Napas gue tertahan. Ada hawa dingin yang tiba-tiba berhembus di tengkuk gue. Gue angkat kompas itu mendekat ke wajah gue di bawah cahaya lampu kamar yang temaram. Dan di saat itulah, darah gue kembali berdesir hebat. Seluruh tubuh gue kaku seketika. Di atas permukaan kaca kompas yang sudah gue lap bersih tadi, muncul sebuah embun tipis. Dan di tengah embun itu, tercetak sebuah sidik jari. Sidik jari yang sangat kecil dan lentik, jelas bukan milik kakek, bukan milik gue, dan bukan milik Raka atau Tari. Dan yang membuat gue benar-benar merinding sampai rasanya ingin berteriak malam itu juga, bercak sidik jari perempuan itu menempel dan tercetak dari bagian dalam kaca kompas. Seolah ada sesuatu yang ikut pulang bersamaku terjebak di dalamnya. Dan saat ini sedang menyentuh kaca itu dari dalam, menatap lurus ke arah mataku.